Yang sekarang sedang dilakukan adalah bagaimana Kesling ini semuanya merasa memiliki terhadap jurusan ini untuk dosen-dosen dan staf yang ada di Kesling. Tidak ada kepentingan Pak Sipaul maupun yang lainnya. Karena itu saya pesan untuk seluruh dosen dan staf, kalau ada yang peduli dengan Kesling bukan punya kepentingan, tapi yang punya kepentingan paling penting adalah para dosen sekalian untuk eksistensi, baik lapangan kerja kita semua maupun sebagai profesi. Kalau secara profesi mungkin saya tidak mungkin hadir Pak Kasubag ini yang masih muda, Pak Kasubagnya kita luar biasa, ya, baru pulang dari Makassar. Teman-teman semuanya, hari ini kita coba susun workshop visi misi yang sedianya ini kita nanti akan tetapkan oleh SK Senat. Kemarin sebenarnya saya mau sekaligus kita tetapkan dengan Pak Senat, sehingga lebih efisien. Cuman kemarin ada yang sudah duluan, tapi mereka juga perlu untuk menjabarkan, sehingga itu kemarin kita buat Pak Senat tahap pertama. Dan ini kita berharap Gigi, Kesling, dan yang lain segera, dan kita buat Pak Senat tahap kedua. Bapak Ibu sekalian, tentu yang kita inginkan sebenarnya tadi kan nanti Pak Saul pasti akan menyampaikan. Yang kita inginkan adalah hal itu masukan-masukan. Hadir secara fisik hari ini kan kita akan buat ini, tapi jangan hanya nanti akreditasi saya akan perlu data bahwa mereka hadir. Itu penting, perlu. Tapi yang lebih penting adalah bagaimana mereka bisa memberi masukan terhadap Kesling ini. Jadi saya berharap kalau nanti tidak berhadir, tidak hadir secara lebih di sini, mungkin panitia boleh membuat semacam format yang nanti akan mendapatkan masukan langsung dari stakeholder di luar, mungkin dari Andalas, dari mana balai kesehatan, itu minta aja dari pimpinannya kirim Google Form untuk diisi, sehingga sekarang kan dengan teknologi sekarang juga cukup efektif ya. Jadi manusia juga yang lulusan dari dari pasca, saya diminta untuk mengisi, bahkan mereka langsung wawancara saya. Bagaimana lulusan yang sudah dikeluarkan dari usia? Itu kan banyak lulusan kita yang dari usia yang S3 kemarin. Jadi begitulah mereka memanfaatkan, sehingga itu juga menjadi database ya. Kalau nanti mana yang masukan itu waktu akreditasi juga itu perlu. Tapi yang penting saya pikir adalah masukan tadi, bagaimana keberadaan terutama alumni dari Kesling ini. Kalau saya lihat di luar itu hebat-hebat alumni dari Kesling, ya biasa jadi pejabat semua nih Pak Sipaul. Yang sekarang juga di BKK itu beliau itu dari Kesling juga. Jadi mudah ya untuk kira-kira bagaimana mengembangkannya. Kemudian yang selanjutnya saya pesan, ini kan semuanya nanti akan bagaimana berpayung kepada visi misi Poltekkes. Kita sudah tetapkan bersama Poltekkes Aceh ini kan punya visi unggul, berkarakter Islami, dan berdaya saing global. Nah ini yang harus diterjemahkan oleh Kesling. Bagaimana urusan Kesling yang unggul, maka Bapak Ibu lah yang sangat paham, sehingga nanti indikator unggulnya akan kelihatan. Nah yang kedua, karakter Islami tentu ini sama-sama ya. Secara
Poltekkes dan juga ini harus diterjemahkan juga dalam bentuk yang operasional ya. Kemudian berdasarkan global, hari ini Pak Menteri minta bahwa lulusan Poltekkes itu harus bisa ke luar negeri. Jadi kalau perawat bahkan kita diminta 1.000 tahun ini harus ke luar negeri. Dan ini sudah berjalan. Tapi untuk Kesling persiapannya apa? Nanti dalam terjemahannya di kurikulum berdaya saing global, tetapi bahasa asingnya nggak ada yang kita menjadi muatannya. Jadi ini harus betul-betul nanti operasionalnya kalau memang daya saing global itu operasionalnya apa? Yang sampai nanti kita punya visi tapi tidak berwujud gitu ya, hanya di kertas indah tapi tidak pernah kita bisa realisasikan. Bapak Ibu, mungkin kita sudah bahas bersama-sama untuk visi Poltekkes, tapi saya berharap bahwa ini harus bisa dioperasionalkan di tingkat jurusan dan prodi, karena ujung tombaknya adalah di jurusan prodi. Barangkali ini beberapa hal yang perlu saya pesankan untuk kita bersama-sama bisa mensukseskan Kesling ini, dan mudah-mudahan di tahun besok Kesling ini akan semakin diminati ya, karena memang kalau tahu orangnya pasti sangat berminat. Dan Pak Sipaul, saya konsen sebenarnya kemarin Kesling ini perlu unggulnya atau brandingnya adalah ada praktek baik ya, atau best practice-nya, terutama untuk lulusan serapannya. Sehingga Ibu ini saya minta bagaimana Kesling ini bisa membuat sebuah tim yang nanti mungkin menjadi entrepreneurnya untuk lulusan gitu. Jadi ini mungkin nanti bisa menjadi pembahasan juga dalam kurikulum di Kesling. Barangkali ini sebagai sambutan dan juga pemicu dari saya. Terima kasih sekali lagi kepada Pak Sipaul dan teman-teman semuanya yang luar biasa. Saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Direktur atas sambutan dan arahannya. Bapak Ibu, selanjutnya kita memasuki acara inti pada hari ini. Kita akan mendengarkan presentasi kebijakan penyusunan visi dan misi yang akan disampaikan oleh narasumber kita dari Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Syahkuala. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Syifaul Husni SD MSc, kami persilakan menyampaikan materinya. Kamera ke atas. Itu zoom. Yang zoom bisa ya. Bapak harus Bapak harus masuk ke Zoom dulu, Pak. Linknya, Pak. Link.
Teman-teman di sini baru saja. Di Ya, sayangnya di usaha kali ini. Posisi 4. Atau meja sendiri aja. Hah? Meja sendiri aja. Sendiri aja meja sendiri nih. Ada yang bilang Enggak nampak. bisa. nggak apa-apa, Pak. Udah ada. Udah ada di sini. Udah oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sahri sadri yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni. Izin suara saya yang cukup besar. Nyaman begini cukup besar saya penghormatan saya kepada Bapak Direktur dari Yayasan Kemenkes Aceh, Pak Abdul Rahman, yang sudah meluangkan waktu di antara kesibukan beliau hari ini bisa hadir di tempat kita untuk sama-sama mengikuti kegiatan yang kita katakan sebuah prodi di dalam sebuah perguruan tinggi ini intinya sebenarnya. Ini kan kita mau menyusun halal 7, kalau kata orang Melayu halal 7 itu arah dari prodi kita mana gitu kan. Kesempatan saya juga untuk Ibu Kajur, Kak Subak, mohon maaf. Baru pertama kita jumpa ya. Oh ada di sana, saya nggak ingat lah. Mohon maaf. Bapak Ibu dosen, Kak Prodi, dan semua sivitas akademika di lingkungan kesehatan lingkungan Kemenkes Kemenkes Aceh yang berluar biasa. Sebelum kita melangkah lebih jauh, barangkali sebagian sudah pernah ketemu kita Bapak ya, Ibu. Dan sebagian juga belum ya. Baru pertama jumpa, saya melihat wajah-wajah yang segar di pagi ini. Mudah-mudahan kesegaran wajah pagi ini juga akan menghasilkan kesegaran nanti di rumusan visi misinya. Nah, harapannya melalui workshop nanti kita akan lahir visi misi, tujuan dan sasaran dari program studi yang ada di bawah jurusan kesehatan lingkungan yang seperti disampaikan Bapak Direktur akan selaras dengan visi misinya perguruan tinggi dan juga nanti akan selaras dengan visi misinya Kementerian Kesehatan. Nah, untuk level kita ini barangkali karena di tingkat perguruan tinggi sudah dirumuskan dan sudah baku, di kementerian sudah dirumuskan dan sudah baku, kita tinggal pikirkan untuk jurusan dan prodi saja supaya tidak lari dari visi misi tujuan dan sasaran daripada perguruan tinggi. Ya. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh karena ini sebagian masih belum pernah jumpa, kita mungkin kalau bahasa kerennya kan I would like to introduce myself. That my name is. Tadi kata Pak Direktur kan kita mau global ya. Global ini nanti kita akan bersiap menuju kelas internasional. Kalau seandainya nanti muncul dalam visi misi tujuan sasaran go to international, that means we have to talk in English, no choice. Tak perlu anak ini Bapak Ibu sekalian, awak tahu harus cek bahasa Inggris, tapi kanyo hancur bahasa Inggris, gimana cara? Kita dulu yang kita harus melatih diri. Internasional itu cerita sedikit Bapak Ibu. Jadi saya sebenarnya dari usia itu berada di bawah
Departemen Mechanical and Industrial, Departemen jurusan Teknik Mesin dan Industri. Dulu jurusan Teknik Mesin dan jurusan Industri itu ketika sekarang karena efisiensi digabung jadi satu. Karena industri itu lahirnya dari mechanical dari teknik mesin, jadi digabung jadi satu, mechanical and industrial engineering. Nah, selain daripada jadi dosen biasa, saya juga terjerumus ya, kalau istilah saya dalam tanda petik, terjerumus ke bidang mutu ini sejak tahun 2011. Jadi lumayan lama. Lumayan, kalau di padepokan silat mungkin udah bisa terbang, udah bisa ilmu bintang terbang itu udah sekian lama di dalam dunia itu. Kita juga PTS, kita punya PTS banyak sekali di share. Kemudian dari sekian ratus sudah diredus, melalui seleksi diredus, sekarang tinggal kalau nggak salah saya 50-an saja. PTS yang masih eksis, selebihnya sudah mengakuisisi bergabung, dan ada juga yang sudah tarik diri, mundur dari dunia persilatan untuk akademiknya keluar. Dan alhamdulillah yang tinggal sekarang ini lumayan, saya lihat tiga ini memang betul-betul serius ini mengembangkan perguruan tinggi di Aceh. Nah, Bapak Ibu sekalian, kesempatan yang singkat ini sebelum kita menyusun visi misi, saya ingin ya kita samakan persepsi dulu. Penting penyamaan persepsi. Kalau persepsinya nggak sama, ritme nggak sama, tempo nggak sama, seperti lagu Indonesia Raya tadi. Kenapa? Kan tempo dia kencang gitu, sedangkan tempo kita nggak mampu. Kita nggak mampu kejar dia. Jadi tadi hanya beberapa bagian saja dari slide ini saya akan sampaikan. Selebihnya nanti saya akan share ke Bapak Ibu, karena banyak, isinya banyak. Mungkin nanti bisa sambil tidur malam kan buka HP slide itu. Saya yakin untuk tahun untuk hari-hari pertama Bapak buka slide itu jadi obat tidur. Langsung ngantuk ya. Tapi selama nanti Bapak Ibu pelajari ternyata ini menarik gitu. Ternyata ada hal yang sangat menarik di dalamnya dan menantang Bapak Ibu. Nah, bagi yang suka tantangan, ini tantangan besar kita di sini. Baik Bapak Ibu, kita mulai. Bismillah. Jadi sebelum kita melakukan penyusunan visi misi, bagaimana juga saya sampaikan di beberapa tempat yang lain, di lingkungan Poltekkes maupun di luar Poltekkes, kita harus patuhi rambu dulu. Kita harus tahu rambunya dulu sebelum kita menyusunnya. Rambunya apa gitu? Rambunya tidak banyak Bapak Ibu. Saya coba resume ada 4 saja rambu-rambunya. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi itu tidak ada pilihan, namanya undang-undang, ada pilihan kita. Jadi undang-undang itu yang mengamanahkan kita harus menyusun visi misi. Gara-gara undang-undang itu kita harus buat workshop. Kita harus menyusun visi misi, gitu ya. Jadi ada ada beberapa 3 kata kunci lah yang utama dari visi misi itu, yang diamanahkan oleh undang-undang, yang setiap perguruan tinggi maupun prodi itu harus mampu mencapainya. Yang pertama, memiliki visi misi tujuan sasaran yang jelas. Kata kuncinya jelas, clear. So begitu kita baca, orang tidak perlu berpikir lama, dia langsung nampak aja gitu. Begitu kita visinya nampaknya. Dia tidak mengambang, tidak bias. Begitu kita tetapkan visi clear, jelas. Kemudian terukur, nah ini yang capek dikit. Begitu kita tetapkan visi, misi, bisa nggak kita ukur? Ini cerita kita dari Bapak-Bapak Ibu sekalian, mungkin dulu juga. Visi itu kan cita-cita Bapak Ibu ya. Kalau zaman dulu kan kita selalu, orang tua kita memberi kita semangat. Gantungkan cita-citamu setinggi langit. Jelas nggak kira-kira? Gantungkan cita-citamu setinggi langit. Jelas nggak setinggi langit itu mana? Bisa diukur nggak? Nggak. Kemudian
berorientasi jangka panjang. Mungkin kalau jangka panjang oke lah, langit. Suatu ketika nanti kita bisa sampai ke langit. Tapi nggak bisa kita ukur dan tidak jelas. Dan itu terbukti loh Bapak Ibu. Cita-cita saya, visi saya dulu, mungkin Bapak juga, Ibu juga sekalian. Saya dulu kepingin jadi insinyur Bapak. Makanya masuk ke Fakultas Teknik. Visi saya adalah kepingin menjadi insinyur. Pada saat itu tidak pikir kita ukurannya. Saya juga nggak pikir. Tahun 94 saya selesai, peraturan pemerintah merubah Pak. Tidak ada lagi insinyur, jadi sarjana teknik. Cita-cita saya tidak tercapai. Visi saya tidak tercapai. Kenapa? Pada saat saya menetapkan cita-cita dulu saya nggak pernah mikir gitu. Ini saya harus capai berapa tahun? Pada zaman dulu kan kebetulan aja, ini alasan sebenarnya. Zaman kita dulu dosennya ngarep dari Arbon, dari PLN, dari PU mengajar. Itu alasan Pak. Jadi kuliahnya lama, 7 tahun. 7 tahun baru tamat. 7 tahun tamat. Di dalam range 7 tahun itu terjadi perubahan. Peraturan yang sebelumnya hasilnya adalah insinyur, berubah menjadi sarjana. Dan gara-gara nggak bisa saya ukur, saya nggak dapat insinyur. Tapi saya nggak putus asa karena masih berorientasi jangka panjang. Saya tetap menjadi insinyur dan dapat Pak. Baru dalam 4 tahun inilah dapat insinyurnya melalui program profesi. Program profesi kan, kalau di sini mungkin profesi langsung ya. Karena kita memang kompetensinya langsung ya. Vokasi ya. Di tempat kita, di tempat saya harus sekolah lagi Bapak Ibu. Setahun untuk dapatkan insinyur. Saya memilih di luar, saya memilih di satu institusi swasta di Serpong, IT, Institut Teknologi of Indonesia. Orang nanya, kenapa ke IT? Karena ada yang bagus-bagus, ada ITB, buka profesi, ada UGM, buka, ada di ITS, kenapa? Atau di Universitas IT, kenapa? Kok lari ke IT sana, ke Institut Teknologi Indonesia yang mungkin orang pun tidak tahu. Ya betul Bapak Ibu, IT itu tidak berapa terkenal ya, Institut Teknologi Indonesia, tapi isinya IT itu Bapak tahu nggak? Ibu, isinya IT itu sebagian besar adalah alumninya Prof. Habibie. Kemudian dosen pengajarnya itu adalah timnya BRIN, Badan Riset Nasional. Nah, memang dia nggak terkenal, tapi isinya itu orang-orang yang tangguh, orang-orang yang tangguh, mantan-mantan didikan Habibie itu ngumpul di situ. Kemudian di IT itu pengurus PII, Persatuan Insinyur Indonesia, pentolannya itu ada di situ. Nah, jadi saya memilih di situ, saya ambil lah di situ. Setelah saya masuk, saya baru tahu ternyata nama besar nggak menjamin isi. Kenapa mereka nggak terkenal? Nah, mungkin gini, nanti kan di sini juga kasih dulu. Mereka barangkali tidak melakukan pemosisian, kalau istilah saya. Pemosisian itu tidak mengukur posisi mereka di mana, tidak melakukan brain, apa namanya? Lupa istilahnya apa ya? Dia jual nama istilahnya, dia jual nama. Apa nama? Branding. Dia tidak melakukan branding sehingga nggak begitu dikenal. Ini nyata isinya bagus menurut saya. Dan saya alumninya. Oh, ternyata lebih hebat dari yang saya bayangkan gitu. Tapi dia swasta. Gimana itu dibangun? Pendirinya adalah Habibie, Prof. Habibie yang membangun Institut Teknologi Indonesia. Kemudian tertinggal sekarang ya. Di Sumatera ada Institut Teknologi Sumatera ITERA namanya. Itu juga namanya jauh lebih tinggi, lebih bagus dari IT. Nah, ITERA itu di bawah bimbingan ITB. IT itu sebenarnya isinya orang lebih baik. Ini tiga apa ya, Bu? Jelas, terukur dan prioritas itu amanah undang-undang. Kemudian ada peraturan pemerintah nomor 4 tahun 2014
tentang pendidikan tinggi itu turunan dari visi misi itu harus wujud dalam bentuk Renstra, Renov, dan indikator kinerja. Mungkin semua kita sudah tahu ini. Selama ini kita tahu bahwa kita ada punya visi misi, kita harus susun Renstra, kita ada tahu harus susun Renov, juga harus ada indikatornya. Sekarang kita baru tahu, oh itu ternyata amanah dari peraturan pemerintah, bukan suka-sukaannya kita menetapkan. Itu adalah aturan dari negara yang kita harus ikuti. Kemudian di saat penyusunan visi misi, juga amanah dari peraturan pemerintah ini, dia sifatnya harus partisipatif gitu ya. Harus melibatkan dosen, mahasiswa, alumni, pengguna lulusan, dan mitra. Itu juga implikasi dari undang-undang peraturan pemerintah nomor 4 tahun 2014. Mau nggak mau kan kita harus ikut ini ya. Nah selama ini kenapa kita banyak nggak ikut? Karena kita belum tahu. Hari ini sudah tahu, berarti kita akan ikut gitu ya. Kemudian harus ada Renstra dan Renov. Ini Bapak Ibu sekalian ya, banyak tempat saya datangi di Indonesia ya. Ada di Aceh, ada di Sumatera, ada di Jawa juga. Sebatas itu yang saya datang, ke timur saya belum pernah. Itu kelengkapan dokumen kita sampai Renstra semua punya. Perguruan tinggi punya Renstra, jurusan punya Renstra, prodi punya Renstra. Tapi dari semua yang pernah saya datangi hanya sedikit yang punya Renov. Sedikit yang punya Renov, rencana operasional. Turunan dari Renstra itu adalah Renov. Renov itulah yang menjadi guide kita selama kita menjalankan program selama setahun. Renstra itu kan 5 tahun, Renov itu tahunan. Nah, tapi herannya saya, tanpa Renov organisasinya jalan. Itu juga ajaib. Renov tidak ada jalan. Kita mobilnya itu kan, kalau mobil ya, itu kan autopilot namanya. Tidak ada supir, no guidance. Tidak ada rule yang bukan rule namanya, tidak ada yang mengarahkan kita mengarah kemana itu mau jalan kemana tanpa dalam setahun kok bisa jalan gitu ya, ajaib, bisa jalan gitu. Nah itu barangkali sekarang sudah mulai, bukan sekarang sebenarnya ya, dari dulu sudah harus ada, sudah mulai kita concern gitu, kita peduli dengan adanya Renov. Kalau di sini saya yakin ada pada itu ya, semua kita punya. Tempat lain ada yang tidak punya Renov, ada yang tidak tahu Renov itu apa. Kemarin sama Bu Ajur ya, saya katakan boleh nggak saya minta waktu di awal itu kita samakan persepsi dulu supaya nggak kebingungan nanti ada teman-teman ya. Struktur Renovnya, struktur Renstranya gitu. Di sela-sela saya pakai bahasa Jerman Bapak Ibu ya, itu bahasa internasional ya. Saya ke Malaysia, ada kampungnya Pak Direktur, kampungnya mungkin Bapak juga ada pernah sana di Kedah itu full satu kampung itu bahasa Acehnya lebih bagus dari kita Bapak yang di Aceh sini. Masih bersih bahasa Acehnya, tidak tercampur bahasa Melayu atau bahasa Indonesia sedikit pun. Kemudian kalau kita, tapi ini kalau kita pergi ke Swedia misalnya kan, ada beberapa tempat yang kita ketemu sama orang-orang yang Acehnya masih bagus. Saya yakin suatu ketika nanti bisa jadi bahasa internasional nanti kearifan lokal ya, selain bahasa Inggris, go internasional bahasa Aceh jangan lupa apa itu. Masukkan juga ke dalam proses pembelajaran. Tidak perlu dimasukkan ke kurikulum barangkali ya, tapi dalam proses pembelajaran anak-anak juga harus tahu. Nah jujur dimanapun kita lihat, kalau di Aceh ini umumnya saya lihat kecenderungan kita bahasa Acehnya itu hilang. Kecenderungan. Beda dengan Jawa misalnya kan, kalau kita ke Surabaya, itu di Surabaya kan banyak Cina Bapak Ibu. Cina ini nggak bisa bahasa Cina Pak. Begitu kita ajak ngobrol Cina, maaf. Begitu Cinanya kita ajak ngobrol, dia keluar bahasa Jawa. Ada dua sahabat di sana, ada Yohan, orang Cina. Pertama ketemu dulu di Kuala Lumpur, saya pikir dia Cina, asli Cina. Saya coba tahu ngobrol dengan dia pakai bahasa Inggris pertama.
Dia bingung ya saya pancing lagi bahasa Inggris, masih bingung dia. Terakhir, kamu kan dari Indonesia? Iya. Baru dia bicara bahasa Jawa, saya nggak bisa. Dia nyaut dengan bahasa Jawa, medok, tok, tebal bassnya itu. Kalau bahasa Jawa kan bass, ada bass di belakang itu tebal. Itu Cina waktu itu. Saking bagusnya tim transformasi budaya di Surabaya, sampai semua orang menggunakan bahasa Jawa, termasuk yang non Islam. Dia sama dia orang Indonesia, tapi yang bukan apa istilahnya, bukan murni ya, bukan murni orang Indonesia. Nah, di Aceh saya harap juga seperti itu, barangkali Bapak Ibu sekalian. Baik. Kemudian ada Permendikbudristek ini, mohon maaf, kita sekarang ada yang baru, ini Permen 53 tahun 2023 tentang penjaminan mutu. Jadi ini sudah diganti ya dengan Permen baru 39 tahun 2025. Oh, ini ajaib juga. Ajaib, saya bilang kenapa? Saya saja sendiri, Bapak Ibu, belum paham betul dengan Permen 53. Sudah keluar Permen 39. Baru disosialisasikan minggu lalu di LLDT. Datang tim dari Jakarta, barangkali mungkin dari Poltekkes juga ada yang mewakili di sana. Datang tim dari Jakarta melakukan sosialisasi tentang peraturan nomor 39. Kebetulan saya tidak bisa hadir di sosialisasi karena berantuk dengan kegiatan di keperawatan, Pak, yang di Lamprik ya, di rumah sakit juga. Ya, keperawatan. Beradu dengan kegiatan di sana, saya dahulukan yang keperawatan. Saya tinggalkan ya LDT dulu. Keperawatan dulu yang penting kan. Nah ini kan ujung tombak sebenarnya. Jadi sebuah perguruan tinggi. Kalau ujung tombak itu kita tahu yang tumpul ya. Yang kita mau nombak sesuatu nggak nyampe karena dia tumpul. Nah kemudian di Permen 53 ini kita katakan saja Permen 53 ini masih ada, itu mengacu kepada sistem penjaminan mutu internal yang ngatur itu, yang ngatur SPNI. Nah, ada satu bagian dari Permen 53 ini yang penting saya juga temukan di dalam Permen 39, yaitu evaluasi periodik terhadap pencapaian visi misi, tujuan dan sasaran. Nah, ini juga satu masalah di kita. Kita tetapkan visi misi, kita tetapkan renstra, kita tetapkan renov, tapi tidak pernah kita evaluasi. Apakah renstra kita itu tercapai? Apakah renov kita itu tercapai? Tidak pernah kita evaluasi. Jadi di akhir tahun tutup buku gitu aja, tidak ada tidak kita lakukan evaluasi, kemudian tidak kita lakukan peningkatan. Jadi kan kalau di siklus SPNI yang baru itu kan PPPP, Bapak Ibu. PPPP itu penetapan, kemudian pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan. Nah yang kita lakukan selama ini bukan di sini kalau saya cerita Bapak Ibu, di sini udah jalan, di tempat lain. Ya. Jadi selalu sampai E saja. Penetapan, kita tetapkan kebijakannya, ada keputusan dari tingkat paling tinggi sampai tingkat paling rendah, ada panduannya, ada manualnya, kemudian ada pelaksanaan juga kita punya SOP, punya semua. Kemudian kita lakukan evaluasi. Kalau di sini mungkin AMI Pak, itu ya AMI kita lakukan AMI secara periodik setiap tahun. Itu kita evaluasi. Setelah AMI terus selesai. Tidak semua tempat saya lihat melakukan pengendalian dan peningkatan. Alhamdulillah tempat kita ini jalan. Ada pengendalian dan ada peningkatan, ada RTM, ada RTL. Kita buat, ya. Berarti ada PPPP itu full. Kalau nggak ada batu dulu kan, masih full. Nah, itu untuk visi misi tujuan yang kita evaluasi. Kemudian cepat-cepat saja, rambu yang keempat yang terakhir ini adalah kriteria akreditasi BANPT dan LAMPTKes. Kita kan semua menuju ke LAMPTKes. Sebenarnya ini LAMPTKes kan mengadop peraturan dari kementerian. Kan dia mengadop denstranya kementerian. Ditarik kemudian dijadikan instrumen di LAMPTKes. Jadi sudah langsung rujuk ke LAMPTKes, tidak menuju lagi ke peraturan Kementerian Kesehatan. Jadi ada satu kriteria di dalam akreditasi itu di BANPT maupun di LAM.
yang sifatnya sangat subjektif sebenarnya. Jadi kriteria satu itu tentang visi misi. Subjektif kenapa? Karena penilaiannya kan nggak bisa kita ukur secara kuantitatif visi misi itu. Lalu dalam bentuk kualitatif, ukurannya kualitatif. Sehingga pada saat melakukan akreditasi, disitulah yang terbesar kita bisa menarik nilai terbesar, nilai yang maksimum. Pandai kita membuktikannya, makin tinggi nilai kita bisa dapat. Kembali lagi di rambu yang keempat ini, tetap ada kejelasan, konsistensi, keterukuran, terukur, kemudian punya indikator. Ini turunan daripada peraturan-peraturan sebelumnya. Nah, ada satu hal barangkali nanti, ya, saya akan coba bantu, izin Pak Direktur, saya akan coba bantu teman-teman di sini setelah dirumuskan visi misi. Draft visi misi itu saya insya Allah bisa bantu untuk lakukan penyelarasan secara vertikal maupun horizontal. Penyelarasan vertikal mungkin agak enak-enak kita lihat ke atas. Artinya kalau PT-nya begini, jurusan begini, prodinya begini, gimana? Tapi ada juga yang horizontal. Horizontal ini jarang orang buat, Bapak Ibu. Jadi horizontal itu antara satu prodi dengan prodi yang lain, dia selaras tidak? Sinkron tidak? Jangan-jangan masing-masing jalan sendiri. Gitu. Tidak harmoni, tidak ada harmoninya. Dalam sebuah, kalau orang suka musik paling tahu itu apa kata harmoni. Musik kalau nggak harmoni nggak bisa dinikmati. Bass sendiri, rhythm sendiri, piano sendiri, drum sendiri, tidak bisa kita nikmati. Walaupun ada jenis musik yang kedengarannya seperti masing-masing berjalan sendiri, seperti jazz. Jazz itu kan kedengarannya masing-masing, yang main gitar, itu gabung jadi satu komponen. Ternyata nggak nampak di kita gitu. Mereka punya harmoni, punya rhythm, yang kita nggak nampak gitu. Bisa kita nikmati. Kemudian harus ada bukti pengukuran capaian. Ini juga satu ukuran. Jadi semua itu harus ada bukti pengukuran capaiannya. Makanya tadi setiap tahun maunya kita renov itu, kita evaluasi per tahun. Kita ukur pencapaiannya. Sehingga nanti kita bisa tetapkan posisi kita ada di mana dari capaian itu. Terkait dengan itu yang saya katakan tadi, saya buat minggu lalu kan AMI di Unsia, saya ketemu dengan Prof. Muslim dari Direktorat Pendidikan. Dia menyampaikan, Pak, kita udah masuk 1000 besar loh universitas dunia. Kejutnya, ya betul Pak, ya ini saya belum dapat data kan ya. Universitas Syapola itu masuk dalam top 1000 university in the world. Tapi kan masing-masing itu kan ada kriterianya Pak. Karena ada dulu kayak green faktor dan ya kan ada macam-macam faktor. Jadi yang faktor yang ini kita menang. Salah satu keunggulan kita adalah ada peneliti-peneliti di Universitas Syapola itu yang masuk top 2% researchers. Per research 2% per riset dunia. Gak banyak loh Pak. 2% per riset dunia. Ada beberapa orang yang produktif banget dosennya sehingga dia bisa masuk ke dalam 2% riset dunia, kelas dunia. Otomatis bukan global tadi kan masuk ya. Go internasional otomatis dia masuk. Dunia mengakui ada periset kita yang masuk dalam 2% peneliti dunia. Cita-cita untuk go internasional, cita-cita menuju global sudah nyampe kan, otomatis nyampe. Terukur, karena ukurannya apa? 2% peneliti dunia. Memang nggak rame, nggak mungkin satu kampus semuanya masuk, kan? Paling beberapa orang. Salah seorangnya barangkali Bapak Ibu kenal, rektor yang lama, Pak Profesor Dr. Samsuriza. Itu salah satunya. Juga rektor, beliau, saya juga salut sama dia, mohon maaf bukan uji gitu ya. Dia rektor, dia juga di ini yang Muslim, Icmi. Beliau di Icmi banyak kegiatan beliau, tapi sempat buat riset. Ini saya mikir, lah saya yang banyak waktu kok nggak sempat ya? Saya nggak sempat ya gitu. Beliau bisa masuk 2% dunia, seharusnya saya bisa masuk 0,5% dunia dengan waktu yang saya punya gitu. Ternyata enggak gitu, ada sesuatu, something wrong with me. Saya harus evaluasi diri, cari tahu apa masalahnya sehingga nggak bisa begitu. Baik. Nah Bapak Ibu sekalian, selanjutnya setelah kita tahu rambu-rambu kita bisa susun visi.
Kita susun misi, tujuan dan sasaran sesuai dengan di antara ciri-ciri yang biasa orang pakai ya untuk menentukan visi itu. Yang pertama dia harus selaras dengan visi, kemudian mengandung nilai keunggulan atau excellence, kemudian mewujudkan identitas keilmuan, yang keempat futuristic and visionary. Ini saya nggak komentar banyak, kenapa di visinya PT kita semuanya udah ada. Di visinya perguruan tinggi kita sudah semua sudah ada. Selaras dengan kementerian kita punya, kemudian punya nilai keunggulan. Kita ada khasnya, ada keunggulan kita apa DM Pak ya? DM kan, keunggulan kita, ciri khasnya, istilahnya kita punya. Kemudian kita punya identitas keilmuan, ini vokasi umumnya kan. Kemudian futuristic and visionary kita kan tetapkan sampai 2034, kita berharap sampai 2034 itu bisa kita capai. Nah, kemudian ini saya pikir kita skip saja karena ini lebih teknis. Kita coba langsung ke poin kelima, relevan dengan tantangan global dan nasional. Nah ini Bapak Ibu agak sukar bagi kita melihat poin kelima ini bila kita nggak tahu posisinya kita ada di mana. Kayak kita selalu harus lakukan evaluasi diri. Makanya setiap tahun kita kan diminta, kalau akreditasi di akhir di masa akreditasi kan diminta LED ya, lembar evaluasi diri. Sebenarnya apa yang mau dilihat di lembar evaluasi diri? Dari data itu, si asesor atau BNPT kepingin tahu ini perguruan tinggi ini levelnya ada di mana, posisinya ada di mana. Poltekkes Kemenkes Aceh itu posisinya ada di mana di Aceh, bukan lokasinya. Ya. Bukan lokasinya, kalau lokasinya desa Lagang ya. Darul Mara. Biasanya bukan Lagang namanya. Ini nggak masuk Lagang ya. Nggak tahu. Apa aja nggak tahu situasinya di mana dia. Desanya Lagang nggak masalah. Saya sebelum kemari mapping dulu Pak. Ya di tengah dia atau di bawah. Kita nggak tahu. Kita merasa kita ada di atas, tapi mungkin setelah kita ukur ternyata kita ada di tengah atau ada di bawah. Makanya itu diukur. Nah, itu namanya pemosisian. Nah, dari situ kita bisa tahu. Setelah kita ukur, kita di Aceh itu berada di peringkat berapa? Di Indonesia kan banyak poltekkes tuh. Kita ada di mana? Ada di mana? Tidak ada masalah dengan angka. Kita berada di 1.560 rankingnya. Tidak apa-apa. Tapi kita tahu posisi kita ada di situ. Gitu. Artinya tahun depan kita mau tingkatkan dari 1.561 besok naik jadi 1.560, naik lagi ke 59 terus naik. Kalau kita nggak tahu posisi, macam mana kita mau naikkan? Kemudian dengan tahu posisi kita juga tahu kompetitor kita. Ini kan bisnis ya. Pendidikan ini kan bisnis. Nah, kompetitor kita siapa? Di Aceh yang berbisnis pendidikan. Nah, balik lagi ke Indonesia. Saya customer. Saya menilai. Setelah saya nilai, saya nggak perlu masuk itu. Saya mengikuti aja. Ada satu nilai tambah yang saya lihat di situ yang akan menguntungkan saya. Walaupun IT itu mungkin di Indonesia nggak banyak orang kenal. Mungkin kalau kita buat rankingnya pun nggak terlalu tinggi, tapi ada sesuatu yang saya lihat, oke, itu saya pilih. SPP-nya lebih kurang sama Pak. Satu semester itu sekitar 7 juta kalau nggak salah saya. Malah lebih murah di Unsia pada saat itu Pak. Di Unsia kalau masuk program PPI, SPP-nya cuma 5 juta dan untuk dosen disubsidi sama universitas. Harusnya kan di situ aja Pak. Tapi saya bukan, saya nggak lihat itu. Saya memilih hal yang lain. Saya bayar 7 juta untuk 2 semester, 1 semester berarti 14 juta 2 semester. Karena saya ada sesuatu yang saya harap dari sana. Sesuatu itu harus saya dapatkan. Dan alhamdulillah sampai hari ini banyak tambahan ilmu pengetahuan yang pertama, kemudian yang lain-lain juga ikutan dari itu saya dapat dari berkat saya alumninya IT, termasuk saya diberi kesempatan, ini kan lagi heboh nih, WUSH,
Wash, wush apa wash? Wush. Saya memang tidak dilibatkan secara langsung, tapi dalam proses analisis kekuatan kereta wush, saya ikut. Masuknya lewat mana? Lewat BRIN kan? BRIN itu masuk ke mana? Di RITI, Institut Teknologi. Kalau saya bukan alumni ITI, mungkin saya nggak bisa masuk ke situ. Kenapa? Kamu siapa? Katanya. Nah, itu penting loh Pak, dalam saat kita menetapkan visi, misi, tujuan, sasaran, sampai ke sana kita harus mikir. Sampai ke sana kita harus berpikir. Kemudian mendorong inovasi dan daya saing, saya pikir tidak ada masalah, singkat, padat, inspiratif, ini Bapak Ibu sudah tahu. Nah, untuk misi, saya pikir ini kita bisa skip. Kenapa? Misi ini pasti menjabarkan visi, ikutan ya, pasti ikut. Gak mungkin visi lain, misi lain. Bapak Direktur kalau memang ada kegiatan, silakan Pak. Mungkin sebelum kami balik ke sana, ada satu mungkin dari regulasi yang perlu disinkronkan juga kalau di konteks ini kan PKL dari luar kemudian Sentek sekarang ada PP 57 dan evaluasi PKL itu ada beberapa yang memang harus ada di konteks Betul. yang berbeda dengan di perguruan tinggi di luar ini. Program kementerian yang transformasi kesehatan kita yang itu mungkin sudah menjadi satu rujukan dalam urusan juga di kedua yang Pak Paul sampaikan tadi bahwa di Indonesia itu sudah ditetapkan apa yang menjadi keunggulan dari masing-masing konektor. Ada 9 konektor mengambil DN. Kenapa? Karena motivasinya itu yang tinggi ya. Yaitu 55 provinsi kita di urutan kelima provinsi itu DN. Jadi tadi kalau kita mungkin Pak Paul yang apa yang vertikal oke, mungkin yang horizontal itu antara jurusan-jurusan Itu yang perlu. juga di SDM bisa muncul. Dan mungkin itu Pak Paul sebagai Baik, terima kasih Pak Direktur masukan ya. Untuk teman-teman informasi juga. Sebenarnya betul seperti kata Pak Direktur, cuman saya kebetulan ini kan ada peraturan itu Pak, itu sudah terangkum dalam peta jalannya lampu tiket Pak. Sudah masuk, makanya saya nggak tulis izin Pak Direktur, saya nggak tulis lagi karena kebetulan ini sudah masuk dalam di lampu tiket ini sudah masuk semua itu. oh ya Ini kebetulan aja Pak dalam lampu tiket. Nah, memang sudah betul kata Pak Direktur, kebetulan sudah dirangkum dalam regulasinya LMPT dengan LMPTKes, jadi semua sudah ada seperti yang Bapak sampaikan, kita punya keunggulan DM dan itu sudah ditetapkan oleh kementerian. Sekarang dengan penetapan itu apa yang bisa kita lakukan Pak? Ya, kita lanjut izin Pak. mungkin ada apa? Ya. Maaf Pak, sebentar mungkin kita bisa dokumentasi foto bersama sebelum Pak dari ke depan. Ada displaynya. Kamu dapat data? Iya, kan dapat. Sebagian itu sebagian. Yang kedua, tadi putih tadi siapa? Tadi kan kursi kursinya. Nah, kamu mau jalan? Masih juga ini. Definisi sebenarnya lebih banyak lagi masuk. Oh betul. Iya. Satu, dua, tiga.
Baik. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sudah. Oh ya. Baik, mungkin hadirin yang kami hormati, mungkin kita sebelum lanjut berikutnya bisa kita break dulu. Ini karena ada break. Gimana Pak? Kita lanjut. Apa kita lanjut atau break dulu? Mau jalan terus pun saya nggak ada masalah. Karena apa kan lainnya tadi kami belum Berapa? Ya baik, mari kita Kita rehat sejenak dalam coffee break mungkin selama 15 menit ya. Setelah itu kita akan lanjutkan kembali dengan pemateri dari Pak Sugeng. Siapa? Punya orang. Punya pada itu. Silakan satu tim. Ya, iya betul. Yang lewat Zoom makanya lewat Zoom ya. Lewat Zoom menyaksikan bahkan. Nana terima. Enggak lah. Hanya satu lah. Jadi 3 mana Bu Didi? Enggak. Oke, atas. Yang itu enggak ada. Ya,
screenshot ya. Dia dari mana? Itu kita mungkin bisa. Iya nah. Nah, dia dari kita audit dan kemudian yang ini dua kopi dan Amin. Ibu itu cuma berarti semua yang lain Paham nama ngajar apa? Pak? Jadi. Pak, si Pak urutan Pak. Makan terus kalian. Kenapa nggak makan? Kalian. yang kemarin itu tadi kemarin itu kan perawatan belumnya itu farmasi Masih sebelah. farmasi Di ruang farmasi. ya Polisi yang pulang apa? Yang pertama farmasi. Berarti habis ini gizi Pak. Gizi sudah. enggak Gizi sudah, gigi sudah. Dan Sudah gizinya. Perawat juga sudah ya? sudah Sudah ya? lagi ya Pak. minggu lalu perawatan Karena kan yang belum presentasi mana soal perawat, gizi, gigi, wrestling. Tidak ada. Kalau memang ini kan Ya. perawat presentasi Pak kan? Ini berarti yang kamu. ada yang sudah dengar ya ketika analisis itu besok nanya dulu itu nah Ada dengar tadi. kalau dapat Jadi dengan Pak Jarod. Mohon ini. Jangan ada main deh. Yang ya. Hah? Dan jok ini. Oh, jok. Nanti Pak sini ya bro, ini bro. Bisa ada itu. Apa kemarin itu? Pak di ya. No, ini cuma bil. Sini ya, masuk Sebaring. ya Joknya. Pendidikan. Pendidikan aja. Pak Saudiari juga. Bisa ambil ini. Bisa benar. Bisa, sudah. Nanti menyesuaikan. Nah, itu aja. Sini, Tapi kalau dari SD. itu mana?
Ini ada lagi. Enggak, bayangan itu. Ya, sudah. Ini lagi dari kamu. Ada bukti. Izin Bapak Ibu ada ini. Pak untuk podcast ada ininya. Zoom. Passwordnya. Passwordnya Oh ini user sama passwordnya. yang D3 aja. Yang mana? D3 itu kan. Usernya apa passwordnya? Boleh tambah Nama lagi kita bisa nyamper kalau link ini D3. Ini ya. Bisa kamu nggak? Enggak, kalau enggak aja. Mungkin ambilannya Bapak Ibu ya. Bapak kan sudah selesai, Ibu belum. Ibu slow, jangan. Itu kan belum habis tuh. Ibu jalan terus pelan-pelan. Nanti acara selesai, itu pun habis Ibu ya. Baik, mohon maaf kalau saya banyak bercanda supaya nggak terlalu tegang. Memang kerjaannya ini yang kita kerjakan ini menegangkan memang. Jadi kita jangan terlalu tegang. Kita lanjutkan. Tadi ke misi ya. Sampai di misi. Ya, ada ciri-cirinya. Jadi yang pertama itu menjabarkan visi program studi sudah pasti, kemudian mendukung catur dharma atau tridharma sudah pasti juga, akan ada pendidikan pengajaran, ada penelitian dan pengabdian. Nah ini barangkali nanti kan karena dia tridharma, kan kita vokasi ya, D3 lagi. Dan nanti pada saat kita merumuskan misi, pastikan ini kan penelitian D3, penelitiannya D4, penelitiannya S1 kan pasti beda nanti. Iya. Levelnya sampai di mana gitu kan. Nah, itu kita harus pastikan pada saat kita menetapkan penelitian itu, pengabdian itu, kalau pengajian mungkin masih oke, tapi penelitian itu sampai level mana bisa kita capai. Itu program D3, D4, itu untuk program S1. Kemudian berorientasi pada pengembangan lulusan sudah pasti. Ini mencerminkan nilai keilmuan dan keunggulan prodi, kita lewati. Arah strategi yang terukur, relevan, konsisten. Kemudian ada pernyataan spesifik, spesifik Bapak Ibu sudah clear, sudah paham. Kemudian ada tujuan, dia menjabarkan dan mendukung misi. Kemudian tujuan itu spesifik, realistik dan terukur. Ini balik lagi ke peraturan pemerintah tadi ya. Realistik, spesifik dan terukur. D3 dengan kita D3 sama D4. D4. Nah, kita kan ada analisis vertikal, analisis horizontal. Pada saat kita lakukan analisis horizontal, kita harus nampak jelas apa beda D3 sama D4. Bukan tahunnya.
bukan tahunnya, tapi D3 sama D4 itu punya spesifikasi yang berbeda. Contoh kan. Kemarin dalam diskusi di Gigi kebetulan, Gigi itu coba pisahkan. Untuk D3 misalnya dia untuk, karena dia pelayanan kan lebih ke Gigi anak kalau nggak salah saya. Sedangkan di D4 diarahkan ke komunitas, ke keluarga. Jadi nampak ada bedanya. Konsentrasinya di mana? Dua-dua terapan kan. Kalau D4 terapan, D3 juga terapan, kan kita vokasi. Dua-dua terapan. Nantinya visi misi termasuk tujuan harus bisa kita ukur. Alat ukurnya adalah kita gunakan indikator kinerja. Kalau kita sudah unggul berarti indikator kinerja utama sudah pasti punya. Sementara ada satu indikator lagi, indikator kinerja tambahan yang perlu kita pikirkan harus kita adakan dan lebih baik daripada indikator kinerja utamanya. Kita udah unggul kan? Sudah. Nah, artinya apa? Indikator untuk unggul itu artinya apa? Sudah berada di atas rata-rata, sudah ada di atas standar. Kita kan mengacu ke standar nasional pendidikan tinggi. Kalau kita sudah sampai ke batas itu, kita dapat baik sekali. Itu paling tinggi yang kita dapat. Tapi kalau dapat unggul berarti sudah ada di atas standar nasional pendidikan tinggi (SNDT). Ukurnya di mana? Kita nggak lihat, bukan nggak lihat. IQ itu sudah jadi wajib gitu kan. Sudah wajib, kenapa? Sudah ada di atas. IQ kita tuh nggak boleh melenceng dari SNDT. IQ kita nggak boleh jauh lagi. Nah, untuk menunjukkan kelebihan kita ada namanya IKT, indikator kinerja tambahan. Nah, itu kita harus pikir apa indikator kinerja tambahan yang menunjukkan kita itu di atas standar nasional pendidikan tinggi. Memang kalau kita laksanakan kok apa ya mikirnya. Jadi dalam pelaksanaannya sebenarnya agak mudah, Bu. Katakan dalam SNDT, untuk proses pembelajaran standarnya kan kita setiap mata kuliah atau mata pelajaran itu harus punya LPS. Kalau punya LPS berarti standar fikih terpenuhi. Sementara kita sudah unggul, berarti kita selain LPS harus punya satu lagi di atas SNDT apa? Ada kalau di USK dibuat yang namanya kontrak perkuliahan. Kontrak perkuliahan itu berisi perjanjian antara dosen dan mahasiswa. Namanya kontrak, ada tanda tangannya, nanti dosennya tanda tangan, mahasiswa tanda tangan. Isinya apa? Di situ kita berjanji akan menyampaikan materi kuliah sesuai dengan LPS. Dalam kontrak itu muncul LPS-nya. Tertulis itu. Masuk pertama apa, masuk kedua apa, ketiga apa, kuisnya kapan, nilainya bagaimana, itu dimunculkan dalam kontrak. Nah, itu masuk dalam IKT, dalam proses pembelajaran. Saya nggak tahu, kita punya kontrak pembelajaran. Punya. Berarti sudah ada di atas IKT. Nah, pertanyaan berikutnya, kontrak itu dievaluasi tidak? Dievaluasi di akhir semester pelajaran kita selalu evaluasi, Pak. Misalnya terpenuhi nggak? Siapa yang mengevaluasi itu? Kita biasanya di rapat itu misalnya di mata kuliah, misalnya kita bilang mata kuliah A dan mengajar Bapak A, tapi belum terpenuhi semester kemarin ada kekurangan misalnya satu pertemuan gitu. Jadi untuk berikutnya nanti akan ada perubahan, Pak. Ya, nggak ada tim penjaminan mutu di jurusan? Ada di jurusan, ada. Ada koordinator. Ada Koordinator, koordinator. prodi. Ada. Ya, itu apa namanya struktur organisasinya ya. Sebenarnya setiap akhir semester kita evaluasi semua itu, kemudian keluar satu laporan namanya EPBM, evaluasi proses belajar mengajar. Itu bukti bahwa kita sudah melakukan evaluasi. Ada, Pak. Ada EPBM, namanya bisa macam-macam. Ada tempat lain mungkin namanya beda, tapi kita harus ada evaluasi proses. Siapa yang menyiapkan itu? Tim penjaminan mutu usaha. Sebab kalau kita buat katakan tadi umum general itu tidak ada yang buat laporan, kita laksanakan, tapi laporannya nggak ada. Harus ada muncul
PPM kalau istilah di kami PPM evaluasi proses belajar mengajar. Dan pada saat mengevaluasi proses belajar mengajar, selain mengevaluasi kehadiranmu, mengevaluasi kehadiran dosen, kehadiran mahasiswa, juga mengevaluasi materinya. Siapa yang mengevaluasi materi? Enggak. Kalau di kami ada namanya peer group. Ada dosen-dosen dengan keahlian yang sebidang. Misalnya bidang saya nggak tahu di sini apa bidangnya ya. Katakan air. Oke. Ada dosen yang sebidang yang memang mengajar itu atau punya keahlian bidang itu. Kalau di kami biasanya yang tertinggi itu profesor ditambah yang senior pada bidang itu yang akan memimpin tim itu. Jadi peer itu yang akan menilai. Nah, pada level yang lebih tinggi sebenarnya RPS itu harus dibahas sebelum kuliah atau setelah kuliah. Kontrak juga seperti itu. Artinya sebelum kita mau kuliah, tapi ini levelnya sudah ketinggian Bapak ya. Si dosen harus menyerahkan kepada tim nanti mau ngajar apa. Ini loh 1 semester, ini slide saya 1 semester. Pertemuan 1 ini, 2 ini, 3 ini, 4 ini, 5 dan itu. Kita serahkan ke tim, nanti timnya akan menilai kurang bahan ini slide nomor di slide pertemuan kesekian ini sekian kurang nih Pak materinya, harus ditambahkan. Berarti kan harus orang sebidang yang paham. Kalau di luar bidang itu mungkin susah. Kalau Bapak minta kan? Tapi di sini Pak kan gini, waktu mengajar Pak, setelah saya mengajar udara, saya itu ada 3 dosen. Jadi ada koordinatornya saya Pak. Jadi nanti saya yang membagikan ke anggota itu Pak. Oh Bapak yang buat? Iya. Tidak dibahas Pak ya? Itulah bahasnya, bisa dibahas Pak. Boleh. Itu. Ya kita anggap aja itu sebagai IKM-nya, jadi saya bilang kan peer-nya. Peer-nya itu yang akan membahas. Karena mungkin ini ya keterbatasan. Kalau di tempat saya, mohon maaf ini hanya membandingkan. Kita tuh satu tim keahlian itu kadang-kadang lebih dari 10 orang. Nah, dia punya keahlian bidang itu, tapi dia belum tentu mengajar bidang itu pada semester itu. Belum tentu dia ngajar itu pada semester itu. Mungkin munculnya dari semester berikut atau tahun berikutnya gitu. Nah itu tim besar ya. Nanti kita cari pakar-pakarnya di tim itu, kita bentuk tim, kemudian dia yang akan membahas. Dengan begitu, satu tim itu kan akan muncul kesepakatan. Ini loh materi kita selama 1 semester. Karena dalam implementasi bukan di sini, saya lihat di perguruan tinggi lain, dosennya kan ngajar suka hati. Saya nggak tahu dengan mahasiswa kalau kita wawancara nanti lain ceritanya barangkali. RPS lain ceritanya lain. Di RPS jelas tertulis materi air, materi udara. Di udara itu kan ada anaknya Pak. Apa-apa gitu kan. Nah, harusnya misalnya pertemuan pertama tentang apa misalnya di udara itu, tapi pada saat kita masuk ceritanya lain di dalam itu. Kita nggak cerita tentang materi itu, cerita tentang Presiden Prabowo misalnya. Cerita tentang efisiensi dan lain sebagainya, sama sekali tidak ada kaitannya dengan materi. Nah, itu juga harus dievaluasi gitu. Nah di kami biasanya di sini juga ada. Di akhir semester dievaluasi dosennya oleh mahasiswa. Iya Pak, yang siangkan. Mahasiswa akan mengisi form. Nanti kalau seandainya form nggak diisi, kalau di saya nggak bisa ikut ujian dia. Sebelum ujian mulai, dia harus isi form dulu. Kalau dia nggak isi form, nggak boleh ikut ujian. Dan form itu aman. Mahasiswa nggak usah takut. Kenapa? Identitas dia tidak wujud di situ. Kita suruh masukkan nama, masukkan ini, mereka pasti yang cantik-cantik ya dia buat. Betul nggak? Ya, kita pun kalau jadi mahasiswa kan nggak mau cari masalah. Ya. Udah amankan aja, yang penting nilai bagus kan gitu. Padahal kita mau masukkan. Barangkali yang kita ajarkan itu belum sesuai dengan ekspektasinya si mahasiswa. Karena mahasiswa ini customer, right? Customer harus kita jaga. Baik, kembali lagi, kemudian menggambarkan profil lulusan. Nanti saya tunjukkan ini larinya ke profil lulusan, nanti ujungnya ke kurikulum. Kalau muncul profil, nanti kan ada CPL, ada CPMK. Kan dari profil muncul CPL, muncul CPMK, muncullah urutan-urutan lain masuk kuliah di mata kuliahnya.
impak perubahan visi misi ini sebenarnya tidak kecil. Begitu visi berubah, bisa jadi sampai ke kurikulum berubah. Kalau misalnya kita lakukan perubahan drastis sampai ke kurikulum, kita harus lakukan perubahan. Memang kita apa yang harus kita jalankan gitu. Kalau kita di sini kesehatan kan KKN itu penting sekali gitu. Nah, itu kan kurikulum dengan itu. Kita sudah menganut OBE, outcome based education, belum ya. Oke. Mungkin ke depan akan dituntut lewat Permen 39. Kita sudah siap. Lewat Permen 39 itu pendidikannya basisnya ke OBE, outcome based education. Nanti kita lain lagi nanti satu topik khusus kalau mau cerita OBE, khusus dia. Karena nanti kurikulum OBE agak sedikit berbeda dengan kurikulum yang selama ini kita jalankan yang konvensional. Kita di Rusia baru kita jalankan full OBE itu dalam 1-2 tahun ini. Sebelumnya juga konvensional. Dan sekarang masih juga kita mengalami masalah pada saat evaluasi hasil studi dari mahasiswa. Setiap semester kita harus report hasil studinya. Hasil nilai itu kan kita rekap, kemudian kertasnya kita kirim ke jurusan rekap, kemudian masukkan ke sistem informasi. Kalau by OBE dia semua by sistem. Si dosen itu masukkannya semuanya otomatis ke sistem. Nah, celakanya apa? Celaka dalam tanda petik. Kita nggak bisa rubah-rubah nilai seenak perut kita lagi. Begitu masuk ke sistem, kadang-kadang kan ada mahasiswa, kita mau ini maaf, ini adik-adik ini proper nggak tahu ya. Ada mahasiswa misalnya saya bilang nyaris DO. Kan kita kadang-kadang hati kita nggak tega. Kenapa dia DO? Satu mata kuliah aja nyangkut ya. Itu pun kadang-kadang dia berantem sama dosennya. Ya kan sayang kita kan, kita mau selamatkan dia. Kita harus setel nilainya kan Bapak Ibu, supaya dia bisa lulus. Di sistem OBE itu susah sekali Pak, karena dari awal kita harus setel. Dari masuk pertama kita harus setel, kehadiran dia kita setel, ada kuis, ada tugas itu kita harus setel. Karena di akhir nanti nilainya keluar sendiri ya, udah keluar. Kalau DD lah dia, EE lah dia nggak bisa kita apa-apain lagi. Oh bisa Pak Rektor atau wajib satu kalau di sini dia punya hak untuk intervensi. Namanya sistem Pak, digital, dia pasti punya jejak. Nggak bisa kita hapus jejaknya Pak. Ini adik-adik suka main FB ya, Facebook, Instagram, hati ya. Begitu naik ke sana, memang dari Facebook kan ada fasilitas dihapus. Ya, hapus. Itu tidak benar-benar terhapus datanya dari sistem. Masih bisa di-track semua. Maaf, ini alhamdulillah mudah-mudahan nggak ngaruh ke Bapak. Kenal Bapak ini, Bapak-bapak kalau ibu-ibu ini. Julia Perez tahu nggak? Maaf ya, kata maksud sudah Bapak, bukan mau ngatain dia. Saya mau coba menyampaikan historinya tadi. Julia Perez kalau kita googling sampai hari ini masih dapat kan? Padahal kan sudah dihapus, ternyata masih mudah dapatnya. Artinya jejak digital itu nggak akan pernah bisa hilang. Itu berhati-hati. Baik, balik lagi. Kemudian setelah tujuan ada sasaran. Nah, sasaran itu turunan dari tujuan. Kemudian kembali lagi dia di sasaran juga harus spesifik, terukur dan punya time bound, punya batas waktu. Jadi capaian kita kalau tadi di Lenstra itu 5 tahun, Renov itu 1 tahun. Ada capaian waktu. Lenstra itu kita katakan 5 tahun, 5 tahun kita ukur. Tahun pertama capaiannya apa, kedua apa, ketiga apa, keempat sampai 5 tahun itu ada capaian. Dan setiap tahun harus diukur. Misalnya kita kan proses pembelajaran, pendidikan dan pembelajaran. Kita harapkan misalnya IPK alumni kita tahun ini nggak ada yang di bawah 3,5, misalnya target kita di atas 3,5. Kemudian di akhir tahun setelah proses yudisium dan wisuda ternyata ada. Kita evaluasi tidak. Lakukan, kalau kita nggak lakukan tahunan, kita tidak pernah tahu. Kita lakukan tahunan, karena kan proses yudisium setahun berapa kali? 2 kali. 2 kali setiap semester ya. Setiap semester ya, bukan. Yudisium
Apa tujuannya Pak? Enggak setiap semester kita tahun. Setahun, setahun sekali. Yudisium itu bukan wisuda, Bapak Ibu. Sebenarnya setiap semester. Yudisium itu, jadi mungkin ini istilah mungkin agak berbeda pemahamannya. Kita samakan dulu. Yang saya maksud yudisium itu kalau di saya itu ketua-ketua prodi berkumpul, semua ketua prodi berkumpul dalam satu rapat di fakultas, kemudian masing-masing bawa daftar calon lulusan. Masing-masing bawa, kemudian nanti masing-masing memeriksa apakah lulusan ini sudah memenuhi syarat itu bisa lulus. Kalau tidak memenuhi syarat, apa problem dia? Itu di yudisium. Mungkin ada perbedaan istilah, ada tempat yudisium itu masuk ke wisuda lokal. Yudisium itu maksudnya kan ada acara hura-hura sebentar ya, itu wisuda lokal disebut yudisium, ada juga seperti itu. Tapi terserah dari istilahnya. Kalau yang saya maksud tadi itu adalah Per semester. yang per semester itu kita periksa dia. Kalau dulu bahkan kami yudisium dulu itu yang rapat dosen dengan ketua jurusan Pak. Ya. Jadi memutuskan apakah Lulus mahasiswa tidak. ini lulus atau tidak. Ya. Tapi sekarang akhir-akhir ini sudah dosen menyerahkan nilai nanti di backup. Habis itu ketua jurusan yang bersidang nanti di protektor gitu Pak. Di jurusan nggak ada ya? Jurusan Tidak dibahas, tidak dibahas lagi. Ya, barangkali sistemnya berbeda ya, tapi tetap di yudisium itu harus diperiksa kelengkapan apakah si mahasiswa ini sudah layak lulus atau tidak. Harusnya dosen dengan ketua jurusan yang lulus. Kalau di kami nggak dosen dengan jurusan, tapi di UPTS ini untuk mengelola program studi. Kalau kita di sini berarti jurusan. Ya, direktorat. Nah, mungkin sistemnya agak berbeda. Kenapa di fakultas teknik di tempat saya itu ada 27 sekarang jurusan. 27 prodi, 27 prodi. Jadi nanti ketua jurusan dari 27 prodi itu yang berkumpul di fakultas di UPTS itu nanti kumpul ini 1, ini 2, ini 3. Ketua jurusan SJMF tim bukunya itu rapat, lihat apakah ini layak lulus atau tidak. Etikanya bagaimana, sertifikat pendamping ijazahnya sudah belum, kompetensinya belum terpenuhi atau tidak, itu nanti dicek di situ. Jadi kalau seandainya dia lolos dalam rapat itu dalam rapat semua berhak berbicara. Dari jurusan yang berbeda boleh voting, dibolehkan veto. Itu belum layak. Kenapa? Syarat ini belum dipenuhi. Ketua jurusan gigi misalnya protes ke jurusan casing. Ini kan belum layak. Belum ada, belum ada, gitu, belum terpenuhi. Itu di yudisium dibahas. Oke, mungkin teknisnya berbeda di sini Pak. Jadi tadi smart ya, terukur dan waktu yang jelas, spesifik, terukur, waktu jelas, atau smart, spesifik, measurable, achievable, realistik, dan handphone. Kemudian tadi sudah saya cerita IQ dan IKT, komprehensif dan terintegrasi, penelitian, pengabdian, kerjasama. Ini kita masih belum, kayaknya masih berjalan sendiri-sendiri. Di banyak tempat saya lihat masih berjalan sendiri. Pendidikan tidak kedroy, penelitian tidak kedroy, pengabdian tidak kedroy. Pengabdian nggak ngaruh ke pendidikan, pengabdian itu nggak ngaruh dari penelitian, masing-masing jalan sendiri. Yang diinginkan sekarang ada integrasi. Hasil penelitian itu harus bisa jadi masuk bahan, bisa masuk jadi bahan perkuliahan, harus bisa jadi bahan pengabdian gitu. Itu baru terintegrasi namanya. Kalau di kita mohon maaf saya bisa paham karena saya juga PNS. Kan kita sekedar bisnis as usual. Pokoknya pengabdian satu supaya BKD lulus. Bentuk pengabdiannya apa? Kajian ada masyarakat ceramah maghrib, ceramah subuh pun sudah dihitung. Ya, kadang dia ada mengganggu dari tubuh. Tekan kecil kaji itu pengabdian, gitu kan? Sekarang apa yang kita lakukan itu berpengaruh tak terhadap pendidikan dan pembelajaran di kelas kita gitu. Ada terintegrasi tidak gitu. Itu barangkali karena sistem kita belum begitu bagus, masih bisa seperti itu gitu kan. Nah, mungkin makin lama makin ketat, nanti ke depan barangkali sih pengabdian di luar konteks ilmu kita nggak bisa lagi gitu. Mungkin, tapi saya tidak berharap terlalu cepat. Mungkin kita tunggu nanti kita ada pensiun semua boleh lah. Kita ada pensiun kan orang belakang itu.
Kerja baik. Relevan dan ini melibatkan stakeholder. Di dalam penyusunan selalu stakeholder menjadi sumber inspirasi, sumber data, sumber informasi pada saat kita menyusun CMPS. Saya minta waktu 1 jam, ini udah lebih ya. Apa-apa, biar jelas dapat menyusun. Nanti fungsinya stakeholder itu atau kita pun akan kelihatan, mungkin di sini belum kelihatan. Ini penyusun kita udah punya ya. Tim penyusun PMPS kita udah punya di jurusan kesehatan lingkungan, sudah dibentuk, sudah di-SK-kan, dan tim itu sedang bekerja sekarang ya. Kita Pak, belum? Belum. Berarti lama lagi dong untuk kerjanya. Saya pikir sudah ada draft, belum ya? Draftnya sudah, Pak. Sudah. Siapa yang buat draftnya? Di prodinya, diskusi di prodi, Pak. Tidak melibatkan sivitasnya, nggak dengar suara dari dosen, nggak dengar suara dari mahasiswa. Ada di prodi. Sudah Pak. Sudah Di prodinya. di prodi. Baru tingkat prodi. Saya nggak ada masalah, Pak. Nggak pun Bapak bilang nggak apa-apa. Karena nanti di akhir dan ujungnya nanti kan kita diuji dengan data. Bukti sahih gitu. Iya. Mana bukti sahihnya? Wadah melibatkan stakeholder, so mana bukti sahihnya stakeholder itu terlibat? Yang baru baru terpikir gitu kan? Oke, saya lanjut. Mungkin ada analisis lingkungan strategis tadi saya sudah sengaja saya pindahkan ke depan sedikit supaya Pak Direktur dengar. Pemosisian. Kan kita analisis ini dulu, Pak SWOT. Kita harus tahu diri dulu siapa. Harus tahu kekuatan kita apa, kelemahan kita apa, peluang kita apa, trik, ancaman kita apa. Dari situ nanti keluar posisi kita ada di mana. Nah ini sebelum penyusunan visi misi seharusnya kita udah buat analisis ini. Nah kalau analisis ini Bapak Ibu mau buat sekarang, visi misi nggak keluar bulan ini. Ya itu dia nggak akan keluar. Kenapa kita butuh data? Untuk buat SWOT analisis, bukan masalah SWOT itu sebentar aja Pak kalau kita punya data. Sekarang melihat kekuatan kita, oke, datanya apa kekuatan kita? Nyari data di mana-mana kalau di Indonesia masih sama saja. Yang namanya data mesti bermasalah. Satu Indonesia, kalau perguruan tinggi kan platform datanya PPDDP. PPDDP pun datanya belum sinkron dengan perguruan tinggi. Di perguruan tinggi datanya lain, di PPDDP datanya lain. Coba lihat isu yang sekarang lagi berkembang dari pagi ditanya Bapak ke saya. Universitas Syakwala di PDDP datanya tidak terakreditasi. Isu baik orang sekarang tidak terakreditasi dia diperpanjang akreditasinya. Cuman ke PDDP datanya belum tidak masuk. Kan kita sekarang transisi ya dari sistem lama ke sistem baru. Sistem baru kan otomasi. Akreditasi itu nggak perlu lagi datang asesor. Nah ini yang jadi asesor mungkin mulai tahun depan nggak ada lagi pendapatan tambahan. Asesor kan keliling-keliling tuh, jalan-jalan. Ya jalan-jalan kita kan. Kalau jadi otomasi asesor udah nggak diperlukan. Udah nggak perlu lagi asesor. Bukan cuma Bapak, siapa asesor? Sama kita nasinya Pak. Nggak jalan oleh juga. Kalau sekarang kan ya honor nggak seberapa Pak, tapi jalan-jalannya ini ya bisa ke perguruan tinggi lain yang bisa lihat-lihat. Bukan masalah honor nggak seberapa sih, capeknya lebih banyak. Tapi jalan-jalannya itu loh. Perbandingan dengan ini kita. Betul, langsung kita tahu isi perut orang. Langsung kita bisa bandingkan dengan isi perut kita sendiri gitu. Untungnya, nah ke depan barangkali kalau jadi diterapkan otomasi, pelan-pelan fungsi asesor itu berganti. Penilaian pun saya lihat pelan-pelan, ya, baik sistem siki nanti penilaian itu berubah, di otomasi itu berubah dari yang konvensional dari manusia yang memberi itu data ke sistem otomatis AI yang akan menilai. AI mendung. Nah, tadi kan kita mau menuju global. Industri. Artinya besok alumni
program studi di bawah jurusan kesehatan lingkungan harus menguasai teknologi. Jangan lupa masukkan itu. Oh, masuk di divisi, bukan divisi masuknya, biasanya di tujuan atau di sasaran bisa dimasukkan. Di situ sifatnya lebih global, bisa masukkan di tujuan atau sasaran. Artinya ada alumni, nanti alumni kita harus menguasai teknologi. Jangan sampai dia diterima di perusahaan besar yang otomatis tak bisa kerja. Pengalaman dulu, cerita sedikit lah ya, saya kira ini di luar negeri. Apa tahu payung hidayah ya? Ya. Megah, mewah hebat. Jadi ciri khas Aceh. Apa tahu nggak, itu didesain dengan menggunakan CAD, computer aided design, dan CAD-nya itu CAD free, bukan CAD berbayar di free. Operatornya Bapak Ibu Medua, anak STM, bukan insinyur, bukan doktor, anak STM. Tapi dia menguasai computer aided design. Dia desain itu menggunakan CAD yang free. Gak ada AutoCAD. Itu gratis, gratis mahal. Free untuk student, kalau student masih bisa pakai free, dibatasi dokumen. Ini menggunakan CAD free. Kompetensi dia, kompetensi anak STM ini di atas. Kok Bapak tahu saya terlibat? Pada saat desain ya, pembangunan saya nggak ikut lagi Bapak Ibu. Pada saat desain saya ikut, pada saat analisis saya ikut, tapi begitu udah implementasi pembangunan saya udah nggak ikut. Jadi kalau misalnya payung begini agak merah-merah dikit itu bukan urusan saya, udah nggak ikut. Yang mana? Di mana? Di Jurusan kita, mana? Saya lulusan STM Bukan, Bandung. Bandung, bukan. Oh, Banda Aceh, foto dan menangkap kami. Artinya kan kita harus promosi. Setiapnya bagus banget. Ya? Itu waktu itu saya ke Bekasi, ke induknya dari perusahaan desain itu, yang punya perusahaan itu orang TB 3 orang, salah satunya dosen, 2 lagi bukan pengusaha, bergabung jadi satu perusahaan, kemudian dia merekrut orang. Ini memang high skill yang dia rekrut itu untuk bekerja di tempat dia. Nah, perusahaan dia itu nggak berapa terkenal, bukan perusahaan besar. Seperti saya bilang tadi, tapi skill orang di dalamnya bagus, sehingga dipakai. Bukan perusahaan besar. Kita punya banyak perusahaan besar, tapi skill di dalam belum tahu ya. Contoh perusahaan besar misalnya Pemda Aceh, itu kan perusahaan. Pemda Medan, itu perusahaan sebenarnya Pak ya. Selama ini orang pikir perusahaan itu harus kayak swasta. Ini perusahaan loh, industri gitu nih. Bukan ini itu industri. Nah, bagaimana industri kita ya nilai ya? Kita nilai sendiri. Baik, kita lanjut SWOT. Jadi sebelum perusahaan analisis harusnya ada ini, tapi kayaknya nggak mungkin lagi kita lakukan. Kalau memang mau dilakukan dengan data yang ada, silakan. Kita juga nggak apa-apa karena memang waktunya juga sangat mepet. Jadi mungkin hasilnya tidak begitu optimal, tidak bisa maksimal karena kita tidak punya background dan kita nggak tahu bagian mana yang jadi